Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, sudah rapat kita berangkat. Jumpa lagi dengan Kak Ian. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang materi trigonometri yang paling seru. Apa itu? Identitas trigonometri. Ya, nggak percaya nanti kakak buktikan. Ya, yang paling penting adalah kamu mau untuk mengutak-atik, mengubah bentuk tanpa mengubah nilai, kreatif, kiri kanan, coret atas bawah, itu sangat diperlukan di materi kita kali ini. Oke, langsung saja kita lihat ya. Identitas trigonometri itu ada 3 ya. Yang pertama adalah identitas perbandingan. Nah, sebetulnya yang identitas yang pertama ini kamu sudah pernah dengar, bahkan mungkin sudah akrab, cuma belum tahu aja kalau itu identitas. Apa itu? Yang pertama adalah tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa ya. Tan itu adalah sin per cos, itu adalah identitas yang pertama. Identitas perbandingan. Nah, karena tan alfa adalah sin per cos, maka berlaku saudaranya tan, yaitu kotangan. Maka kotangan itu adalah cos per sin. Gitu ya. Masih ingat kan? Nah, ini identitas yang pertama, identitas perbandingan. Apa gunanya identitas perbandingan? Nanti kalau kamu ketemu soal, kalau kamu melihat ada kotangan, ya, oh ini kurang alfanya, ya, kotangan alfa. Kalau kamu melihat ada kotangan alfa, jangan lupa kotangan alfa itu juga sama dengan cos alfa per sin alfa. Jadi kita bisa ubah-ubah bentuknya, ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah identitas perbandingan sudah. Yang kedua adalah identitas kebalikan. Nah, yang namanya kebalikan berarti ya kebalikan gitu. Contoh, kalau misalkan kakak kasih di sini kotangan alfa, maka dia keterbalikan dengan sepertangan alfa. Dapat ya? Lalu kakak kasih apa lagi ya? Misalkan sekan alfa. Ingat sepercos. Nah, berarti sekan alfa itu adalah sepercos alfa. Ada lagi nggak? Ada. Kosekan alfa, CSC alfa sama dengan sepersin alfa. Dapat ya? Nah, inilah yang namanya identitas kebalikan. Kak, kalau cos alfa berarti sepersek dong? Iyalah, itu nggak usah diapalin. Kan sek alfa sama dengan sepercos. Berarti kalau cos alfa sama dengan sepersek. Betul? Paham ya? Nah, yang terakhir adalah identitas Pitagoras. Nah, identitas Pitagoras ini ya, yang perlu kamu ingat, poin pertamanya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ya, ini yang kakak singgung di bagian-bagian awal ya, video yang keberapa gitu, ya kan? Kakak bilang apa? Ini perannya penting. Nah, ini nanti kita akan bedah supaya menghasilkan identitas Pitagoras ya. Jadi kita mainnya jangan di sini. Ini biarin aja, kita main di sini aja. Jadi adik-adik, kalau kakak gambarkan segitiga, siku-siku, ini adalah x, ini adalah y, dan ini adalah r, maka berlaku Pitagoras dong. Berarti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, ceritanya kakak mau bagi semuanya dengan r kuadrat. Berarti berubahlah dia menjadi x kuadrat per r kuadrat, begitu? Ditambah y kuadrat per r kuadrat sama dengan r kuadrat per r kuadrat. Nah, kalau gini kelihatan nggak? Mungkin belum ya. Kita ubah. Karena ini sama-sama kuadrat, sama-sama pangkat 2, berarti kita keluarin aja. Berarti x per r yang dikuadratin, ingat pelajaran eksponen, ditambah y per r yang dikuadratin sama dengan r per r yang dikuadratin. Sebetulnya ini nggak usah diubah ya, ini udah pasti 1 ya, tapi nggak apa-apa biar sama.
Nah, coba ingat-ingat, X per R itu punya siapa ya? Iya betul, X per R itu adalah cos. Berarti X per R adalah cos. Dikuadratin berarti cos kuadrat, ya. Misalkan sini sudutnya alfa lah. Berarti cos kuadrat alfa ditambah Y per R sin. Dikuadratin berarti sin kuadrat alfa sama dengan R kuadrat per R kuadrat 1 atau R per R 1 dikuadratin 1. Maka inilah yang namanya identitas Pitagoras. Sehingga kita salin di sini, identitas Pitagoras adalah sin kuadrat X atau sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Dapat ya? Nah, adik-adik, ini kondisinya nggak perlu dihafal yang peranakannya. Maksud kakak gini, ya, kalau kamu lihat ini sama kayak di Pitagoras, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Udah, kamu pegangan sama itu aja. Ngapain perlu dihafal? Oh, berarti kalau B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nggak perlu. Sama ini juga. Ini bisa dikembangkan menjadi, kalau ditanya sin kuadrat doang, berarti ininya pindah ke sana. Maka sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Dapat. Tapi itu nggak perlu ditulis, betul ya? Itu refleks aja. Berarti kalau cos kuadrat X, iya betul, 1 min sin kuadrat X. Nah, yang benar-benar bisa diperanakan dia adalah ketika kita kreatif membagi. Yang pertama kakak pakai warna biru. Kakak bagi dengan sin kuadrat alfa. Apa yang terjadi? Kita lihat. Sin kuadrat alfa bagi sin kuadrat alfa jadinya 1, betul ya? Tambah cos kuadrat alfa bagi sin kuadrat alfa. Ingat cos per sin apa tadi? Kotangan, berarti kotangan kuadrat karena dia kuadrat. Cot kuadrat alfa, gitu ya. Sama dengan 1 dibagi sin kuadrat alfa. Sepersin apa sepersin? Kosekan, betul, karena dia kuadrat berarti sama dengan kosekan kuadrat alfa. Itu kalau dibagi dengan sin kuadrat alfa. Maka ini adalah identitas peranakan yang pertama nih. 1 plus kotangan kuadrat alfa sama dengan kosek kuadrat alfa. Nah, kalau kita bagi dengan cos kuadrat alfa, maka jadinya apa? Kita kerjain tuh. Ya, jadi fokus sama yang merah sekarang. Sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa, sin per cos jadinya tangan, betul. Tan alfa, jangan lupa kuadrat ya. Lalu cos kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa bagi cos kuadrat alfa bagi cos kuadrat alfa. Yang merah, lihat yang merah. Berarti iya, cos bagi cos 1 lah. Berarti tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan, lihat, 1 bagi cos kuadrat alfa. Ingat, sepercos apa sepercos? Sepercos. Sekan, karena di kuadrat berarti sekan kuadrat alfa. Nah, inilah peranakan yang kedua, ya. Jadi kalau mau disimpelkan, identitas Pitagoras itu sebenarnya pegangan kamu cukup 1 aja. Ya, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Udah. Kalau kamu mau cari peranakannya tinggal dibagi sin kuadrat, nanti hasilnya apa, terus dibagi cos kuadrat, hasilnya apa. Paham ya? Nah, seperti itu. Inilah identitas trigono. Dah, materinya cukup ini aja. Selanjutnya kita akan pembahasan soal, ya. Setelah ini kita mulai. Oke? Oke, kita masuk ke soal nomor 1, ya. Soal nomor 1 berkata kotangan theta, ya. Wah, apalagi theta? Tenang, ini masuknya sudut. Jadi mau alfa, mau beta, theta sama aja ya. Kotangan theta kali kosekan theta kali sin theta kali tan theta. Disinilah peran identitas trigono. Kemampuan kamu kreatif untuk mengubah-ubah bentuk, untuk menyederhanakan bentuk ini. Ya, lihat, ketemu kotangan, refleks kita langsung apa? Kotangan itu adalah cos per sin. Kotangan adalah cos per sin. Berarti kita ubah jadi cos theta per sin theta. Kita ubah bentuknya. Dikali
Kosekan, ingat kosekan apa? Iya betul, sepersin ya. Berarti diubah jadi sepersin theta. Dikali sin theta biarin aja, betul ya. Lalu dikali tan theta. Tan itu apa? Sin theta per cos theta. Ingat, tan itu sin per cos. Nah, coba kamu lihat bentuknya. Udah lucu kan? Lihat, ini cos per sin, ini sin per cos. Ini kali semua, berarti ini bakal modar dong. Ya enggak? Ini modar kemari, betul ya? Ini modar kemari. Ini juga modar. Tersisa dia. Berarti soal ini jawabannya adalah 1. Gampang kan? Nah, coba kamu ulang, kamu rasakan, dapetin feel-nya, dapetin strateginya, supaya kamu mampu menjawab soal-soal seperti apapun. Oke? Silakan diulang. Oke adik-adik, gimana nomor 1 udah diulang? Nah, kalau gitu kita sekarang lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2, di sini soalnya cosec theta dikali cos theta dikali tan theta. Udahlah, langsung refleks kita pasti cosec itu adalah sepersin theta, betul ya? Lalu dikali cos theta, biarin aja, betul? Lalu dikali tan theta itu apa? Tan theta itu adalah sin per cos. Nah, udah kelihatan mana yang bisa dimodarin ya? Ya, terjadi pembunuhan. Lihat, ini di bawah, ini di atas, berarti modal. Ini di bawah, ini di atas, berarti modal. Tersisa 1 lagi. Berarti nomor 2 pun jawabannya adalah 1. Gampang kan? Yuk, langsung diulang deh biar dapetin rasanya. Silakan. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 soalnya bilang sin theta kali cos theta per tan theta ya. Di sini kita lihat atas mah biarin aja, nggak kita ubah, bawah nih pasti kita ubah. Maka ini sama dengan, berarti gimana nih? Sin theta-nya tetap dikali cos theta-nya tetap per, nah tan theta kita ubah jadi sin per cos, betul. Sin theta per cos theta. Oke? Nah, buat kamu yang belum refleks, gak apa-apa, kita kerjakan manual. Caranya begini. Ini kan lala dibagi sin per cos. Yang namanya dibagi berarti dikali, tapi dibalik. Berarti ini pengerjaannya sin theta cos theta dikali cos per sin theta. Dapat ya? Nah, udah. Lihat, ada sin di bawah, ada sin di atas, berarti modar, betul ya? Set. Nah, ini sama-sama di atas nih, cos kali cos. Maka jadilah dia cos kuadrat theta. Inilah jawaban soal nomor 3. Paham ya adik-adik? Nah, kalau kamu ketemu soal seperti ini, ya, sebetulnya ada cara yang pengembangan dari ini deh. Ya, kakak tulis di sini. Jadi begini ceritanya. Sin theta cos theta per sin per cos. Nah, karena dia bakal dibalik, nanti dikali tapi dibalik, berarti dia akan ada di atas tuh. Coba perhatiin. Ini kan artinya sesuatu dibagi pecahan. Berarti nanti sesuatu ini akan dikali pecahan ini tapi dibalik. Berarti pada saat dibalik cosnya akan ada di atas dong. Pada saat dipindahin kemari cosnya di atas. Maka kalau ketemu bentuk kayak gini kamu refleks, berarti yang di bawah ini langsung naikin ke atas. Coret, pindah, naikin ke atas. Gitu. Ya. Lihat. Di sini sin sama sin bisa modal. Set. Cos kali cos kuadrat theta juga. Paham ya? Jadi seperti itu. Nah, silakan kamu catat, kamu ulang sampai dapat feel-nya. Silakan. Baik adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini udah mulai lucu soalnya, udah mulai menarik ya. Tapi kalau kita lihat pakai pengalaman cara kerja di kuantum ya lah, ini mah jadi cemen ya. Ya, cos pangkat 3 theta, pangkat 3 nih, tambah cos theta dikali sin kuadrat theta. Oke? Nah, sebetulnya kamu itu udah akrab sekali ketemu bentuk seperti ini.
Cuma karena bentuknya masih cos, masih sin, jadi mungkin nggak kelihatan. Contoh, kakak bantu di sini misalkan 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali 3 pangkat 2 misalnya. Sama dengan berapa ya? Nah, di sini kamu sebetulnya bisa melakukan modifikasi atau kita keluarin. Kenapa? Karena sesuatu tambah sesuatu yang mengandung benda yang sama. Berarti 2 ini bisa keluar. 2 ini tinggal 2 pangkat 2, ini tinggal 1 dikali 3 kuadrat. Seperti itu. Dapat ya? Atau lebih tepatnya ini satunya nggak usah ada. Gitu. Kebayang? Nah, seperti itulah cara kerjanya. Sama ini juga ya. Oke. Kita lihat. Ini kan sesuatu tambah sesuatu yang ada unsur yang sama. Iya betul, unsur yang samanya adalah cos theta. Maka kita keluarin aja cos theta-nya. Cos theta kita keluarin, buka kurung, ini jadi cos kuadrat, betul nggak? Nah, betul? Cos kuadrat theta ditambah 1. Karena kan udah keluar, berarti 1 kali sin kuadrat theta, berarti tambah sin kuadrat theta. Nah, oke, coba kita lihat identitas Pitagoras. Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Cos kuadrat tambah sin kuadrat sama aja, komutatif bolak-balik. Berarti maka ini kelanjutannya jadinya cos theta dikali 1. Maka jawabannya adalah cos theta. Gampang kan? Nah, yuk kamulah, kamu resapi, nanti kamu tancapkan ke dalam pikiran kamu bahwa memang trigonometri itu memang sangat menyenangkan. Oke? Silakan diulang. Baik adik-adik, kita sampai juga akhir di soal terakhir ya. Soal terakhir bunyinya begini, 1 min sin kuadrat alfa dikali tan kuadrat alfa sama dengan berapa? Nah, pertama kita lihat dulu, ini 1 min sin kuadrat alfa. Kamu nggak curiga sesuatu? Iya betul, ya identitas Pitagoras. Identitas Pitagoras berkata sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Berarti kalau kita maunya sin kuadrat alfa doang, maka cos kuadrat alfanya pindah jadi 1 min cos kuadrat alfa. Lihat itu 1 min sinnya, berarti itu adalah cos kuadrat alfa. Di mana cos kuadrat alfa adalah 1 min sin kuadrat alfa. Berarti ini kita ubah jadi cos kuadrat alfa dikali tangan alfa, tangan kuadrat alfa. Berarti tangan kuadrat alfa adalah sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Oke? Nah, sin cos kuadrat alfa di atas, ini cos kuadrat alfa di bawah. Kita coret, betul ya? Seret. Mati dong, modar. Berarti yang tersisa adalah sin kuadrat alfa. Oke? Nah, seandainya ini menjadi soal pilihan ganda, pada saat kamu lihat soal pilihan ganda, kamu dengan PD-nya, wah ini jawabannya sin kuadrat alfa. Ternyata di pilihan ganda nggak ada. Tapi ada satu pilihan ganda yang tulisannya begini. Ya, misalkan pilihan gandanya yang jangan yang A, yang C misalnya. Tulisannya 1 min cos kuadrat alfa. Tenang deh. Artinya kalau ada kamu kerjakan soal dan jawaban akhirnya sin kuadrat alfa, lalu di pilihan gandanya nggak ada, coba cek lagi. Bukankah sin kuadrat alfa adalah atau sama dengan apa? Bukankah sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa? Bukankah ini identitas Pitagoras? Ya kan? Nah, artinya semakin kayalah kita dalam mengubah bentuk tanpa mengubah nilai. Makanya materi yang satu ini adalah trigono yang paling mengasihkan. Ya, kalau nggak percaya, nanti kakak akan kirim. Kamu bisa tanya sama kakak-kakakmu. Kamu tanya sama pengajar-pengajar matematika di setiap cabang kalian, ya. Kamu tanya, Kak, aku minta soal identitas trigono, pasti dikasih nanti. Wah, keren-keren. Kamu kerjain pasti seru sekali, ya. Oke? Nah, adik-adik, materinya cukup sampai di sini, ya.
Kakak cuma berpesan satu hal, tiada yang bisa menggantikan ketekunan untuk mencapai keberhasilan termasuk kecerdasan. Artinya apa? Kalau kamu tekun mengulang-ulang, kamu tanamkan, tancapkan di pikiran kamu resapi, kamu hayati, lalu kamu dapat feel-nya, wah itu enak banget. Maka kamu ketemu soal yang dimodifikasi seperti apapun pasti kamu bisa taklukkan. Oke? Itu aja dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sang juara.